suami yang baik. Pasti kamu yang menghasut Ronald memblokir nomor ponselku. Kamu apakan Ronald sampai menurut sekali denganmu? Katakan. Teriak Nessa saat menghubungi Mita. Mita menjauh dari Ronald yang masih belum menyelesaikan kegiatannya membakar semua foto zaman dulu Ronald dan Nessa. Aku hanya memberikan dia kesenangan yang tidak akan mungkin bisa dia lupakan. Mungkin saat kamu bersamanya, tidak cukup membuatnya bahagia. Begitu mudah dia melupakanmu, Nessa. Mita menyunggingkan senyumnya. Heh, Saramita, wanita murahan. Kamu tidak mengenal Ronald cukup baik untuk mengatakan hal konyol seperti itu. Aku bersamanya selama 2 tahun. Aku tahu bagaimana dia dan tahu apa yang dia sukai. Dia sangat mencintaiku. Mungkin sekarang dia masih penasaran denganmu tetapi tunggu waktunya. Dia akan mencampakkanmu. Aku beritahu padamu. Kamu itu tidak punya kelebihan selain milikmu yang kamu tawarkan pada Ronald. Ucap Nessa menggebu-gebu mengumpat Mita. Mita hanya tertawa saja, tidak menyangka kalau wanita yang Ronald sukai ternyata punya sifat yang buruk dan Ronald samakan Mita dan Nessa. Sungguh tidak rela punya kesamaan, apalagi lebih parah dari apa yang Nessa perbuat. Tapi dia tidak tahu kamu dengan baik, Nessa. Apa dia tahu kamu wanita penghibur? Selain menjadi model kamu juga menghangatkan ranjang para pengusaha, bahkan kamu bercinta dengan temannya sendiri. Oh, apa yang akan Ronald katakan kalau sampai dia tahu itu? Menurutmu, apa aku beritahu saja kalau setiap malam Kamis, kamu pergi ke satu perusahaan dan bercinta dengannya? Oh, satu lagi, ini mungkin yang dia tidak tahu. Apa dia tahu kalau wajahmu ada di salah satu situs dewasa di luar negeri? Apa dia tahu? Tidak. Tanya Mita mengejek sambil tertawa dan menutup mulutnya. Dari mana Mita tahu semua tentang Nessa? Bahkan ini sangat-sangat rahasia, tapi Mita tahu semuanya. Bagaimana cara Mita mendapatkan semua informasi itu? Aku benar? Tanya Mita dengan sinis. Berhenti mengatakan aku wanita murahan karena kamu tidak cukup baik untuk disebut wanita baik-baik, Nessa. Semua rahasiamu ada di tanganku. Aku hanya tinggal tunggu waktu dan semua hidupmu akan hancur. Ucap Mita. Peringatan pertama agar Nessa tidak lagi mengganggu hidupnya. Silakan cari lelaki lain, jangan menggoda suamiku. Aku dan Ronald sekarang saling mencintai. Ucap Mita mengejek dan Nessa menutup teleponnya. Saat ini pasti Nessa ketar-ketir dan berusaha menghapus video yang tersebar itu. Tapi sayangnya, Mita sudah ada salinannya. Mita turun kembali melihat Ronald yang diam sambil melihat kolam renang. Ronald sedang santai sambil mengecap kopi yang dibuatkan pelayan untuknya. Sayang, kok belum tidur? Ucap Mita memeluk kepala Ronald dari belakang. Ronald menoleh dan mencium tangan Mita dengan lembut. Belum bisa tidur, Honey. Aku sedang mengenang saat aku marah padamu, aku berdosa sekali. Ucap Ronald yang terus mengingat masalah itu. Padahal Mita terus mengabaikannya meski hatinya terluka. Tidak apa, kamu tidak salah. Kalau aku jadi kamu, pasti aku juga emosi. Aku pasti mengira kamu dan wanita itu bercinta. Itu salahku, aku yang tidak bisa menjaga diriku. Lain kali tidak akan aku biarkan lelaki mendekatiku. Sudahlah. Ucap Mita duduk di pangkuan Ronald dan memainkan alis matanya. Aku tidak seperti itu, Honey. Sungguh. Aku jarang sekali marah seperti itu. Aku tidak bisa mengontrol diriku saat melihatmu seperti itu. Sungguh aku takut kamu pergi bersama dengannya. Ucap Ronald jujur. Sayang. Mita mengeraskan suaranya. Oke. Kita jangan bahas lagi masalah ini. Aku sangat mencintaimu. Ucap Ronald menarik Mita masuk ke dalam pelukannya. Aku juga. Jawab Mita bertahan di pundak Mita dengan tatapan matanya yang datar. Ronald menggendong Mita masuk kembali ke kamarnya. Mereka bercengkrama dan tertawa di dalam kamar, seolah tidak pernah terjadi masalah dalam hidup mereka. Seolah cinta mereka begitu sejati dan alami. Anak papi sudah tidur? Tanya Ronald mengusap perut Mita dan Mita tertawa mendengarnya. Itu tandanya Ronald ingin nanti panggilan untuknya adalah papi dan Mita. Mita tersenyum hangat, pertemuan mereka bukanlah cinta. Apa yang dikatakan Nessa itu benar, saat Ronald mulai bosan. Dia akan mencampakkan Mita seperti sampah. Honey, aku bahagia sekali saat ini, sangat bahagia.
Kamu mau menemani kebahagiaanku? Tanya Ronald dan Mita mengangguk. Aku mau, aku akan temani kamu seumur hidupku. Aku akan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik untuk anak kita. Ucap Mita dengan senyumnya. Aku bersyukur kita dipertemukan. Tuhan pasti sudah punya rencana yang baik untuk kita. Ucap Ronald dan Mita mengedipkan matanya. Hani, saat aku mengatakan kalau Nessa lebih baik darimu, itu hanya emosiku. Kamu jauh lebih baik. Ucap Ronald dan Mita hanya tersenyum membalas perkataan Ronald. Saat diberikan kesenangan, Mita adalah wanita terbaik. Nanti saat Mita salah, dia pasti menjadi wanita yang buruk. Aku tahu, jangan dibahas lagi, sayang. Aku mohon, itu menyakitkan untuk diingat. Ucap Mita mendekatkan wajahnya ke dada Ronald. Ronald pun diam. Mereka memilih tidur dengan pikiran masing-masing. Besok paginya Mita bangun lebih pagi dan tidak sengaja menyentuh laptop Ronald yang diletakkan di atas meja dekat sofa. Suara bantingan terdengar sangat jelas sampai membuat Ronald bangun. Kenapa, Hani? Tanya Ronald melihat kaki Mita yang merah karena terkena meja tempat diletakkannya laptop Ronald. Aku tidak sengaja, aku tersandung dan malah menggeser laptopmu. Sekarang laptopmu hancur. Ucap Mita dengan wajah sedihnya. Ronald melihatnya tetapi dia malah fokus dengan kaki Mita yang merah. Hani, hati-hati berjalan. Aku tidak peduli laptop ini hancur tetapi kalau kamu terluka, aku pasti akan sedih. Ucap Ronald menggendong Mita. Dia membawa kotak P3K dan mengusap salep agar lebamnya cepat pulih. Iya, aku pasti hati-hati. Ucap Mita melihat Ronald yang tersenyum dan dengan mudah dia ambil laptop itu. Kalau ini rusak, banyak yang bisa memperbaikinya. Tapi kalau kamu, bagaimana aku mencari lagi wanita sepertimu? Ucap Ronald yang manis sekali. Saramita, ingat, kamu melakukan itu, bukan untuk jatuh hati padanya. Mita sengaja merusak laptop Ronald. Hanya ingin melihat bagaimana kalau Ronald kembali murka dengannya. Sepertinya Mita tidak cukup puas melihat kemarahan Ronald tempo lalu. Sayang, mandilah. Aku sudah siapkan pakaiannya, pagi ini kamu makan apa? Tanya Mita sambil melingkarkan tangannya di leher Ronald. Makan kamu, bisa? Jawab Ronald dengan tawanya. Bisa. Mita malah mencium ujung hidung Ronald. Nasi goreng saja, Hani. Aku sedang ingin itu, bisa kamu buatkan untukku? Tanya Ronald dan Mita langsung memberikan jempolnya. Mita pergi ke dapur, dia ikut memasak bersama Koki. Pak Ronald ingin nasi goreng, Leo. Tapi ingin buatanku. Dia tidak mau dari tanganmu, pagi ini aku akan jadi Koki. Ucap Mita menggoda Kokinya dan Leo pun tertawa. Mita dan Ronald selalu terlihat romantis di depan matanya. Mereka pasangan yang serasi dan sekarang Tuhan menitipkan malaikat kecil di dalam perut Mita. Sungguh sempurna sekali keluarga kecil ini. Nyonya, aku kira Pak Ronald tidak suka pedas. Ucap Leo melihat Mita yang seolah sengaja membuat nasi goreng pedas untuk suaminya. Dia suka, dia mengatakan itu. Ucap Mita tertawa jahat. Tidak lama Mita selesai masak dan Ronald yang ke dapur dengan das yang belum terpasang. Hani, bantu aku. Pinta Ronald dan Mita pun dengan cekatan membantu Ronald memasangkan dasi. Hani, baunya seperti pedas sekali. Ucap Ronald yang sedari tadi bersih saat menuju dapur. Kamu tidak suka? Tanya Mita dengan wajah sedihnya. Suka, Hani. Baunya saja sudah sedap sekali. Jawab Ronald duduk dengan rapi dan menunggu sarapan paginya yang berwarna merah. Sepertinya kamu punya dendam pribadi denganku, Hani? Tanya Ronald sambil melihat wajah Mita yang tertawa puas. Tapi Ronald bahagia kalau melihat Mita sudah bisa tertawa. Meski Ronald tidak suka, dia akan menghabiskannya.